Hah? Di belakang ada yang nanya nih, anak muda nih. Ya. Karena penutupan, kita hantam aja terus ya. Sampai jam berapa nih? Ya, 9:30 lah ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari pribadi saya mohon maaf baru bisa ngikutin hari ini, baru mulai. Okay. Karena dari kemarin sebenarnya pengen dari pas kapan tuh, tapi ya berhubung ya setannya banyak mungkin. Temannya setan. Asik kalau jadi temannya setan, nggak digodain. Gini Bu ya, saya mau nanya, ini kan saya sebelumnya nama saya Muslim dari Karawaci. Oh bukan saya, temannya setan ya, Muslim. Karawaci? Iya Karawaci. Oke. Saya kan baru pertama kali gitu. Kemudian apakah bisa langsung dianggap sebagai murid dan Buya sebagai guru saya gitu? Gimana Ibnu Sina, bisa nggak Ibnu Sina? Terus kalaupun belum, gimana syaratnya biar menjadi murid itu? Murid itu man aradal wusul ilallah. Murid itu orang yang ingin kenal kepada Allah. Maka antum dimanapun berada, kalau ingin mengenal Allah, fa anta murid. Tapi kalau mau cari sakti, mau cari debat, ya itu bukan saya ahlinya ya. Walaupun kalau mau jotos-jotosan, itu ada gurunya ntar. Yang jawara-jawara bisa itu satu tangan ya. Jadi kapan jadi murid? Kalau sudah berazam mau kenal Allah, maka antum murid. Kan tadi disebutkan bahwasanya misalkan nanti kita itu bakal mati kemudian nyari guru. Ternyata gurunya nggak kenal kita gitu. Iya, maka cari guru di dunia. Ya dari kita kan kadang kan banyak orang ini gitu. Taunya Buya, sedangkan Buya mungkin nggak tahu semua orang di sini gitu. Masya Allah. Ruh itu tahu sama antum. Walaupun nggak bisa kenal secara fisik, tenang aja. Ruh itu bisa mengenal. Kalau dominan bab ruh saya ngomong, saya nggak pakai bentar bahaya kan? Kan bahaya kalau makanya saya ngaji pakai kitab supaya saya direm oleh ini. Kitab inilah yang jaga lisan saya supaya saya nggak ngomong kemana-mana ntar jadi Jabarut, Malakut, Kalut, Harut, Marut, Carut, Marut, jadi kacau kan ntar. Jadi saya untuk menjaga diri saya sendiri saya ngaji pakai kitab. Ya, antum udah jadi murid udah. Ya. Yang datang di sini, yang mulai zikiran, mau ngaji, mau duduk, insya Allah jadi murid. Ya, Fadal Hilman. Ya, bismillah, izin bertanya. Terpikir ayat Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Terkait fuad itu akan ditanya seperti apa, Bu ya? Gitu ya. Dulu para sahabat mengeluhkan ayat ini. Termasuk yang 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Itu sama, satu ritmanya sama. Kullu ulaika kana mas'ula. Pandangan, pendengaran, fuad. Fuad itu kan mesinnya kolbu. Jadi kolbu itu kalau lagi memproduksi suatu kalam, satu pemikiran, dia pakai fuad namanya. Kalau nafs jiwa kita, itu pakai akal yang berkaitan dengan otak. Jadi akal itu banyak. Maka lahum kulub. Di dalam kolbu ada kolbu, dalam akal ada akal. Coba tanya antum yang belajar filsafat. Ada akal mustafat, ya kan? Ada aklul awal, akal fa'al, akal banyak. Banyak sekali, sangat banyak akal itu. Berlapis-lapis. Di dalam ilmu kerohanian juga begitu. Kolbu itu berlapis-lapis. Semuanya ditanya, mas'ula. Maksudnya apa? Sahabat nanya, wahai Rasulullah, di hati kami ini berkecamuk kalam-kalam yang tidak baik dengan yang kebaikan. Kalau emang dihisap, kami semua berdosa, wahai Rasulullah. Itu 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah apa? Surah Al-Isra tadi. Maka turunlah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Itu asbabun nuzulnya. Allah tidak akan membebani nafs. Nah, ingat kata kuncinya apa? Nafs. Kecuali sesuai kemampuannya. Jadi yang dapat beban nafs. Beban syariat. Nafs mati. Tapi Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Itu sholat apa? Bukan nafsnya yang sholat. Ruhnya yang sholat. Nabi ngimam. Di belakangnya 124.000 para nabi. Itu bukan nafs mereka, ruhnya. Itulah kesempurnaan semua nabi. 124.000 sempurna ketika mereka sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Mereka lagi mau cari. Ya. Di mana ada nabi, itu tempat diberkahi. Apalagi bermakmum kepada Rasulullah SAW. Jadi antum kalau ketemu ulama, ustadz jangan minta foto. Minta sholat sama dia. Tunggu dia sholat bareng. Tunggu dia zikir bareng. Kalau enggak, cari dia ngaji. Pengajian. Yang penting sama aja sama dia. Untuk foto, ya boleh sih minta foto. Ada yang lagi seneng, lagi tergantung moodnya kan. Boleh, lagi moodnya kapan. Akan dilihat-lihat, ini kayaknya boleh nih foto-foto kita ya. Ya namanya kalau guru ya pasti nggak nolak lah. Nggak nolak dia. Tapi kalau semua orang minta foto, 100 orang datang minta foto, kapan ngajinya? Ya kan? Nah, begitu. Ya. Gimana Hilman? Makul? Nyambung ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya, itu dimaafkan Allah. Di hadis ditaksis. Malam yuhdis. Inna Allah tajawaza li ummati ma hadasat bihi nafsuh ma lam yuhdis. Hadis Nasai, hadis sahih. Allah maafkan apa yang tergores, terpikirkan, berkecamuk dalam jiwa, nafs. Kan kalimatnya nafs. Disebut hadisun nafs. Kalam-kalam dalam jiwa. Dan itu karena jiwa ini ammaratun bisu, suka ngomongnya nggak benar, itu dimaafkan Allah. Ma lam yuhdis, kalau belum dizahirkan. Ya, fadal. Ini nyambung dari pertanyaan beliau. Amal itu kan ada dua ya, ada amal zahir sama amal batin. Sebagaimana dosa juga dua, wadaru zahirul itsmi wa batinah. Yang saya pahami bahwa memang khawatir itu tidak dihitung hisab. Tetapi ketika itu menjadi keyakinan, itu yang hisab. Misalnya orang dia sholat. Sholatnya itu secara zahir ya benar sholat. Tapi kalau awrathat kibron, berarti kan tanda hadatsat. Kalau mungkin bahasa sini itu namanya adalah hadisun nafas yang yang tertanam, tidak yang secara baik sengaja tidak sengaja dalam diri dan tidak ada istighfar di sana. Itu mungkin saya konfirmasi sepaham saya Sidi, itu itu yang dihisab oleh Allah karena itu masuk dari dalam kategori batinul ism. Nah, Sidi. Taib. Nah, ini tambahan dari Sina. Ini Ibnu Sina yang bukan filosof ya. Ini Ibnu Sina yang sufi muhaddits. Taib. Ya, itu salah satu penafsiran yang kita temukan dalam beberapa kitab tafsir. Tapi hadis ini dan ayat itu, dia berbicara bab yang bukan masuk ke bab kibir. Kibir itu dia taruhnya di mana? Kibir, sombong. Sombong itu di mana? Coba antum yang pernah sombong, kita kan pernah sombong semua nih. Berasanya di hati, di perasaan, atau di mana? Di ruh nggak mungkin. Ruh itu nggak ada buruknya. Ruh itu hembusan Allah, nggak ada jeleknya ruh itu. Kolbu itu dia bisa bernoda hitam. Ada nodanya yang dari luar. Kita ngelihat nih sesuatu yang tidak dibenarkan Allah masuk ke dalam. Ada yang dari dalam. Nah itu yang disebut Ustadz Ibnu Sina tadi.
Saya dapat ilmu, baca sendiri, gak pakai guru. Ya, habis itu paham. Pas paham mikir, ternyata baca begini bisa paham tanpa berguru tuh. Ngapain ngaji? Pas ada lewat, ada pengajian, itu orang-orang cemen. Baca aja di rumah gitu. Nah itu dihisap itu. Itu bukan hadis sunnas lagi. Itu sudah maradul qalb. Penyakit qalbu. Jadi dia ada bukan di nafs. Tembusnya sudah sampai ke noda qalbu. Jadi yang dihisap itu kalau sudah menodai qalbu. Kalau masih hadasat fi anfusihi, fi nafsi. Kalau masih berkecamuk dalam bab perasaan. Itu belum. Tapi kalau udah berbekas dalam qalbu, udah. Dia dihisap. Gini, masih ingat tadi di awal Allah mandang kita, yang dipandang apa? Qalbu baju. Jadi orang yang pakai sorban, pakai kopiah, begini enggak dipandang Allah. Yang dipandang apa? Qalbunya. Maka tidak ada namanya pakaian tawaduk, itu enggak ada. Enggak ada namanya pakaian sufi, enggak ada. Pakaian sufi itu kebetulan aja syekhnya dapat ijazah serban, maka dia pakai serban. Ada syekhnya dapat ijazah jubah, maka dia pakai jubah. Gitu. Kalau di tempat kita kan enggak, orang mursyid-mursyidnya pakai kopiah hitam, ada yang pakai serban, ada yang enggak. Ya itu masalah selera dia aja. Dan makom bukan berdasarkan serban ente tebal atau tipis. Bisa aja yang tipis-tipis kayak Ibnu Sina ini lebih tinggi kan. Yang paling lucu apa? Mursyid Thariqah Syadziliyah Far' Alawiyah sekarang, yang cucu Pak Anak jatuhnya, itu nggak pakai kopiah kalau lagi ada khususnya. Lagi halaqah zikir, copot ya kopiahnya. Gimana tuh? Ya, kalau di kita kan beda ya. Di kita orang berserban itu penasyid. Maka ini harus diambil alih oleh sufi-sufi ini, ahli hadis. Ya pakai kopiah, pakai serban itu seharusnya itu menjadi tradisi kita, bukan tradisi para seniman. Ya, udeng-udeng itu kita ambil lagi balik tar ya. Nanti ada saatnya saya pakai serban. Sekarang belum. Masih lama lah ya. Ntar baiat dulu kita sama Imam Mahdi. Kalau kita ketemu dan umur panjang. Ya, amin ya robbal alamin. Sekarang begini-gini aja dulu pakai kopiah apa? Thariqah. Apa nih? Nasionaliyah. Watoniyah ya. Kira-kira itu teman-teman dimakan Allah. Insya Allah ini sebelum Ramadan kajian kita penutup. Seperti dulu kita penutupan di sini juga ya. Sebelum akhir tahun. Terima kasih untuk teman-teman para salikin, muhibbin di Rumi. Semoga Allah berkahi usahanya, rezekinya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sibuk dari tadi ya, bolak-balik. Dan saya mendoakan kita semua, semoga Allah jadikan hamba-hamba yang mengenalnya. Allahumma ja'alna min ahibbaik. Ya Allah jadikan kami kekasih Engkau. Allahumma ja'alna min awliyaik. Ya Allah jadikan kami wali-wali Engkau. Keluarga-keluarga Engkau. Orang yang diberi syafaat al-uzma oleh kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami, salam maaf kami kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyaikhina. Ya Allah ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Tutup aib kami, tutup aib mereka di hadapan-Mu ya Allah. Allah mastur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah dengan keindahan dan cinta-Mu, maka tutup dan habiskanlah semua kesalahan kami. Allahumma bi jamalika fa'ajmilna. Allahumma bi hubbika fa'ahbibna. Allahumma baddil absarana bi basarik. Allahumma abdil sam'ana asma'ana bi sam'ik. Ya Allah jadikan kami orang yang beramal dengan amal-amal sunnah. Yang kami istiqamahlah, lalu Engkau ganti basar kami dengan basar Engkau. Sama kami dengan sama Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Barik lana fi hadha syahr Sya'ban wa ballighna Ramadan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.